siang pagi pemirsa, saya ingin bertanya ke Pak Haryono. Pak Haryono, kalau Anda lihat dari putusan pra-peradilan 3 ini yang kemudian mengalahkan KPK atau mengabulkan gugatan penggugat, Anda melihat ini masalah memang ada bola liar yang diputuskan oleh hakim atau memang KPK memang punya bermasalah, artinya banyak celah sehingga bisa dilihat, dibidik oleh hakim dan digunakan untuk keputusannya itu? Seperti saya sebutkan tadi, sebetulnya KPK itu pembenahannya sejak awal. Sejak zamannya Pak Ruki itu sudah ada OTK, kemudian sudah ada yang namanya SOP. Dulu kita pernah dipermasalahkan terkait dengan kolektif kolegial. Kita sudah siapkan sistemnya semuanya itu, sehingga apapun keputusan kita kolektif kolegial. Katakanlah umpamanya ada pimpinan yang sedang di luar negeri atau di luar kota, tapi dia tetap bisa mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Itu sudah kita siapkan semua. Jadi semuanya sebetulnya celah-celah yang memungkinkan untuk terjadinya kesalahan prosedur dalam mengambil keputusan itu sudah kita lakukan yang kita sebut dengan ethical decision making. Semuanya itu ada etikanya, ada prosedurnya. Nah, cuman yang ini yang dikatakan oleh Pak Asep tadi dengan bahwa terjadi multitafsir terhadap suatu persoalan. Katakanlah umpamanya mengenai kolektif kolegial. Yang disebut dengan kolektif kolegial itu apa? Apakah semuanya harus berlima itu duduk bersama? Pada waktu mengumumkan juga harus bersama-sama. Kemudian pembahasan juga harus setiap saat itu harus bersama-sama. Padahal di KPK itu kan sudah ada pembagian, sudah ada di dalam undang-undang KPK itu ada diberikan kewenangan bahwa pimpinan KPK bisa membuat aturan sendiri. Oke. Jadi menurut Anda SOP-nya itu sudah rigid sekali dan sudah jelas sehingga celah-celahnya mungkin hampir tidak mungkin begitu Anda melihatnya. Tinggal konsistensi untuk menjalankan SOP itu saja. Oke, baik. Nah, Pak Imam, ini sudah jelas kalau misalnya KPK punya SOP begitu ya. Nah, kalau hakim sendiri ada SOP-nya atau tidak sih Pak? Artinya untuk menunjukkan bahwa mereka punya independensi, kemudian juga profesional dalam arti mengeliminasi kemungkinan misalnya korupsi, ada tekanan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ada ya, 10 prinsip kode etik itu mengatur semua itu. Hakim harus adil, harus jujur, harus imparsial, harus ada semua sampai bijaksana, sampai profesionalisme itu harus dijunjung. Itu kalau itu dijelaskan semua, saya kira nggak ada hal yang seperti itu. Jadi ini kembali pada tadi aturan main masing-masing. Jadi hakim punya aturan main, kita menghargai keputusan hakim, tetapi hakim juga harus menggunakan aturan-aturan yang ada. Jangan kemudian mentang-mentang ada kebebasan, kemudian dia bisa memutus yang semaunya dia, menurut tafsir dia. Tafsirnya ya undang-undang. Kalau undang-undangnya sudah jelas, jangan ditafsir lagi. Kalau nggak ada, baru penemuan. Nah, itu pun bukan hukum acaranya kan. Hakim penemuan itu bisa ke materialnya kan, bukan hukum acaranya. Jadi ini semua diatur. Dan juga di aturan hakim di luar kode etik juga ada. Pasti Pak Asep lebih tahu bagaimana hakim harus memutus. Kali istilahnya Pak ini kan ada Malah kini Pak Imam, di Undang-Undang 45 dikatakan ya pasal 24, kekuasaan hakiman dilaksanakan oleh MA dan jajarannya, menegakkan hukum dan keadilan. Jadi ditegakkan itu hukum. Pertama harus berpegang kepada aturan tadi. Nah, aturan tadi dalam berbentuk hukum acara, di lingkungannya ada kode etik ya, yang saya ikut membuatnya. Dan aturan-aturan hakim juga diikat oleh aturan-aturan dulu sebagai pegawai negeri, sekarang sebagai pejabat negara. Jadi hakim enak kok, ada aturannya, ada tinggal masukin aja. Jadi nggak, sebenarnya ya tadi ajasnya dia imparsialitas, dia independensi, itu yang utama. Integritas begitu ya? Ya, itu jelas kalau itu soal integritas sama moralitas sama tas-tas lainnya kan. Oke, Kang Asep, kita dorong terus supaya kalau misalnya ini KPK melakukan upaya hukum selanjutnya untuk ada kepastian hukum begitu ya. Nah, tapi mungkin Anda bisa gambarkan apa yang akan terjadi masa depan hukum kita seandainya ke depannya akan ada pra-peradilan kekalahan KPK selanjutnya, terutama ini kita soroti dalam konteks pemberantasan korupsi. Saya optimis ya, karena optimis kembali ketika memang putusan ini jangan dibiarkan bertebaran bervariasi pra-peradilan. Artinya apa? Harus ada yang menyelesaikan. Kalau ini nggak diselesaikan, artinya semua menerima dalam keadaan perbedaan variasi putusan yang sekali lagi dengan segala hormat sama hormati putusan berbeda keluar dari aturan KUHAP. Nah, ketika ini berbeda KUHAP, ada orang yang keberatan, pihak yang berkepentingan. Supaya nanti ada kejelasan, ada kepastian, supaya kita optimis pra-peradilan apa jelas batasannya. Tadi KPK yang sekarang 3 dikalahkan tadi, ajukan PK. Upaya yang terbuka hanya PK sekali lagi. Tidak ada upaya-upaya apapun, tidak ada banding, tidak ada kasasi jelas tertulis. Tapi kalau PK masih memungkinkan untuk itu. Nah, ini kalau diam, ya akhirnya tidak ada optimis. Ada masyarakat menilai di Republik ini tidak kepastian. Pra-peradilan disebut pra-peradilan itu apa? Tidak ada. Padahal hukum itu jelas.
ya. Hukum adalah hukum, ya. Tidak boleh di luar hukum membuat aturan. Nah, ketika hukum aturan ini sekarang ada ketidakjelasan di tataran putusan-putusan pra peradilan dengan segala kreativitas, dengan segala argumentasi yang dikuat oleh 3 putusan ini, apa yang bisa dilakukan? Kita punya kekuasaan kehakiman tertinggi itu adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung inilah bersikap. Nah, seperti satu, tadi melalui upaya hukum. Kedua, nanti rancangan RUU KUHP ditentukan. Jadi kata gini, orang ada satu kata sebut hanya, only, mung sakitu. Jadi pra peradilan itu hanya segitu, only segitu. Jadi di luar itu jangan, supaya nanti ada kepastian. Sekarang kan RUU sedang dibahas, RUU KUHP. Saya minum RUU KUHP, saya kira KPK juga mengajukan. Jangan dibiarkan. Nah, satu itu. Kedua, tolong juga dibatasin dengan segala hormat. Ini aturan main peradilan di wilayah peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jangan ada peradilan lain memasuki wilayah lain. MK mengatur. Memang ini undang-undang. Tapi kalau dinyatakan bertentangan, nyatakan bertentangan undang-undang supaya nanti DPR yang buat. Tapi jangan membuat norma untuk hukum acara. Ya. Karena nanti hakim lama-lama seluruh pasal-pasal KUHP dirubah sama MK. Akhirnya bingung, hakimnya KUHP aja tidak hafal, apalagi putusan yang bertebal-tebal. Itu yang khawatirkan. Supaya ada kepastian, tolonglah kita ada jelas politik hukumnya kemana. Ketika kesadaran hukum semua sepakat sadar hukum, jangan pembuat kebijakan membuat politik hukum yang tidak jelas gitu. Ya, dari hiruk pikuk seperti itu ya, saya bisa menyimpulkan 2 hal ya. Yang pertama, saya khawatir hakim-hakim tidak memahami asas-asas hukum ya. Yang dikatakan misalnya lex spesialis, lex generalis, itu ternyata saya khawatir nggak dipahami yang pertama. Yang kedua, saya melihat masa depan korupsi, pemberantasan korupsi. Kalau caranya begini, ya makin gelap. Betul. Nah, ini karena itu bagaimana langkah-langkah, saya kira ini semua pihak ya, DPR, pemerintah, juga Mahkamah Agung, bagaimana bergerak untuk memandu yang secara bagus lah, agar hukum kita jelas arahnya. Jangan sampai mundur. Dulu udah jalan bagus periodenya Pak Haryono, tiba-tiba sekarang jungkir balik seperti ini. Ini yang tidak kita kendaki. Jadi ke depan harus lebih bagus lah. Betul. Masa depan pemberantasan korupsi itu yang kita khawatirkan, jangan sampai ini terjadi penurunan begitu ya. Jangan sampai ada kepentingan ekonomi apalagi politik yang mempengaruhi hukum di negeri kita. Boleh satu kalimat? Boleh. Itu kan lampu kuning untuk KPK, lampu hijau untuk hakim, lampu merah untuk korupsitor. Baik, kita tidak mau korupsi yang berjaya ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah. Baik, terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi.